Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oke Green. Di video kali ini saya ajak teman-teman jalan ke salah satu penghobi ikan koi yang kemarin juga menjadi pemenang di KC Soramel Oke Green. Kita akan kulik untuk perawatannya seperti apa, terus ada rahasia apa sih sebenarnya. Nah, di sini nanti kita akan kulik langsung teman-teman, caranya ngerawat gimana, terus kira-kira pakai pakan apa. Biasanya teman-teman itu yang paling penasaran. Halo Mas Ajis, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Dok, ini saya sudah sampai ke sini. Jauh-jauh dari Blitar ya Mas Ajis. Ya. Dan kayaknya baru pertama kali sekali ini saya datang ke penghobi ikan koi yang juga ikut event KC-nya OKB. Nah, ikannya yang kemarin di mana? Ada di sini Mas Ajis. Jadi kebetulan saya di rumah punya 3 kolam Mas Ajis. Ini kolam yang pertama. Kolam pertama ini 5 ton. Ini waktu bikinnya pandemi dan anak saya mau lahir. Jadi usia kolam ini sama kayak usia anak saya yang mau lahir, sekitar 2 tahun lebih sedikit. Dan ini masih salah pemipaan dan lain-lain. Akhirnya berjalannya waktu ya kita modifikasi sehingga ada bagi shower dan lain-lain. Jadi sekarang 2 kolam yang di sini ini khusus untuk event KC Mas Ajis. Khusus untuk ikan. Iya, jadi yang kolam 5 ton itu maksimal saya isi 5, ini fat D2. Ini juga saya maksimal saya isi 5. Jadi nanti di KC-KC selanjutnya supaya bisa maksimal. Untuk kolam yang pembesaran ada di belakang, nanti kita coba ulik ke belakang. Nah, pertama bisa suka koi itu kenapa? Oke. Terus mulainya sejak kapan? Terus mulai kenal KC, terus sampai bisa nyiapin kolam khusus untuk KC. Oke. Gimana ceritanya? Siap. Jadi yang pertama saya suka koi itu dari di 2 tahun lalu Mas Ajis. Awalnya saya nggak seneng, karena apa? Saya hobinya di motor besar. Saya main di Harley, Moge, seperti itu. Dari saat pandemi itu anak kedua saya mau lahir. Nah kebetulan istri saya minta, Pak beliin rumah dong untuk si kecil, kasihan kakaknya kan udah beli rumah. Akhirnya untuk DP-nya kan ya mau nggak mau harus mengorbankan motor saya. Terus dari penjualan motor itu saya minta ke istri saya 15 jutaan untuk bangun kolam yang pertama ini. Nah kolam yang beton ini pertama kali datang langsung isi 30. Datang dari ikan Blitar 30 ekor bersamaan, kaca pertama pecah. Karena ketipisan cuma 8 mili. Karena kan kita ya nggak tahu ini ya struktur dan lain-lain, ya udahlah pecah, dibenerin, saya kasih di karantina di akuarium yang di atas itu isi 30 ekor. Ya, akuariumnya ya itu. Ya, akuarium ya ini untuk karantina dan alhamdulillah 30 ekor itu nggak ada yang mati. Nah, terus habis itu bertambahnya waktu loh, ikan kok tambah besar. Saya bikin kolam terpal Mas Ajis. Kita bikin kolam terpal, kita pindahin nih sebagian-sebagian supaya growth-nya juga lumayan lah. Nah, habis itu beberapa ekor ikan itu kita juali ke teman-teman dealer. Dan alhamdulillah waktu saya pilih ikan yang saya duga dalam tanda kutip kropyok dulu itu, ternyata alhamdulillah menurut dealer itu bukan ikan kropyok. Jadi sama dealernya berani dibeli, seperti itu. Untuk event KC pertama saya ikut di tempatnya Mas Kusnul Mas Ajis. Itu waktu pertama dulu kalau nggak salah Karasi. Tapi waktu itu karena kita tinggal mudik, jadi ikannya itu asat, airnya habis Mas Ajis. Nah, saya pulang-pulang sampai rumah habis mudik, airnya udah nggak ada. Jadi ikan KC-nya itu udah kering di situ, kering. Karena mati kering, ya saya sampai nangis di pojokan, sampai kata istri saya ngapain nih suami saya nangis itu, seperti itu ya. Udah akhirnya belajar terus, ya itu ikut makin sering ikut KC, ya semakin belajar dalam tanda kutip, dikit-dikit makin paham lah. Seperti itu Mas Ajis. Oke, sampai sekarang ini sudah punya 2 kolam. Khusus keepingnya KC. Jadi, pertama kita lihat untuk ini kolam set. Oke. Ini diameter 2 meter ya. Diameter 2 meter, kedalaman 1,2, tapi saya di situ kasih overflow Mas Ajis supaya nggak pakai skimmer, jadi sisa pakan atau kotoran yang mengapung dia bisa langsung keluar ke sana. Oh gitu. Kalian dripping, kita dripping pakai 2 Mas Ajis. Kebetulan saya ada dulu pakai PDAM Mas Ajis. Setelah itu alhamdulillah jual ikan laku untuk ngebor sumur, jual ikan laku bisa beli genset. Nah, jual ikan laku bisa bangun kolam belakang. Nanti kita lihat hasilnya di kolam belakang. Jadi itu ada 2 tandon Mas Ajis di sana. Itu ada tandon yang atas itu untuk
kok apa namanya air PDAM yang bawahnya untuk air sumur untuk dripping 24 jam. Jadi salah satu kuncinya adalah di situ. Tadi saya dulu waktu ngelihat itu kan ada RDF ya Mas Ajis. RDF itu kan sistemnya dia menambahi air. Tapi dia memang kelebihannya apa? Dia kan bergerak, dia membuang kotoran. Sedangkan kalau kita di sini kan pakainya yang statis. Jadi mau nggak mau, kalau KC ini wajib 1 minggu sekali wajib angkat media 1 backwash, disemprot, dikembalikan lagi. Oke. Iya. Ya, chamber 1. Ini untuk pompanya pakai apa gitu? Ini pompanya kita pakai pompa modifikasi dari ini Blitar juga. Saya waktu itu lihat di YouTube juga, jadi saya kontak beliaunya. Semua di tempat saya sekarang pakai itu karena apa? Maintenance-nya lebih murah dan istilahnya ini kerusakan dari 1 tahun lebih pemakaian itu hanya 150.000 Mas Ajis. Jadi kayak ngelilit tembaganya lagi. Kalau kita pakai yang pompa celup, dia sekali rusak mau nggak mau kita buang duit. Nah itu di situ kita dalam tanda kutip money management kita harus diatur tuh di situ. Kita nggak bisa, ya oke lah ini hobi, tapi hobi jangan sampai istilahnya kita hanya membakar atau membuang uang. Ya kita bisa mengatur uang itu gimana sampai bisa menghasilkan lah. Teman-teman kita kayak ngobrol sama pembisnis ya. Detail banget jadi. Untuk pompa ini kalau disawakan mungkin berapa ribu? 8.000 LPH. 8.000 LPH. Iya, itu dengan aliran listrik awalnya dia naik di 150 terus turun di 90. Dan waktu awal saya beli itu saya pikir wah ini pasti kayak sanyo biasa untuk naik, pasti suaranya berisik. Ternyata Mas Ajis di sini ya juga nggak ada suara kan, saya ya hening lah dia. Iya. Seperti itu. Oke. Ini untuk aeratornya? Kita aerator yang di sini pakai yang 60, Mas Ajis. LP60 satu fet ini ya? Satu fet ini. Awal dulu LP60 ini kita bagi 2 Mas Ajis. Karena ya tadi saya untuk memutar untuk di ikan ini belinya satu-satu. Hasil panen saya jual, saya belikan fasilitas, saya bangunkan ini, saya belikan ikan yang bagus seperti itu. Jadi ini habis 60, yang ini pakai 80. Sekarang pakai 80, jadi sendiri-sendiri dia 60, ini 80. Karena waktu kita coba kasih pakan tanpa menggunakan aerator, itu ikan nggak selahap dengan menggunakan aerator. Jadi ya konotasinya adalah seperti ini. Misalnya Mas Ajis saya ajak makan tahu tempe, tapi di restoran bintang 5 dengan AC yang dingin, pasti nyamlung, warak, enak ya Mas Ajis. Sedangkan Mas Ajis saya kasih makan steak nih di tempat, mohon maaf, di tong sampah atau pasti nggak akan bisa nelen. Logikanya seperti itu. Ini seperti juga ini kan. Isis. Ini isinya apa? Kita pakai 3 tong ya Mas Ajis. Yang pertama untuk mekanis saya menggunakan full jaring nelayan. Iya, yang pertama. Jadi jaring nelayan, terus lari yang kedua, mungkin Mas Ajis bisa ketawa karena saya menggunakan hebel. Hebel yang dipecahin Mas Ajis. Nanti ini bukan ini untuk dudukannya. Ya, ini hebel seperti ini kita pecahin. Nanti teman-teman di rumah kalau nggak percaya, ambil hebel, pecahin. Terus nanti teman-teman bisa melihat itu bentuknya seperti apa. Nah, nanti teman-teman, oh ini seperti ini. Karena awalnya, jadi saya beli media premium. CB Mas Ajis, Crystal Bio. Tapi saya belinya ngecer, 200.000 waktu itu per kilo. Datanglah ke sini, sama ART saya dibuka. Bapak beli apa? Saya bilang, ini batu dari Jepang. Ketawalah dia. Ini hebel Pak, dipecah di kampung saya gitu. Wah, saya marah dong. Akhirnya saya suruh ambil hebel, dia pecah, ditunjukkan. Tapi memang bedanya apa? Kalau CB itu kan dia media seramik. Sedangkan kalau ini kan dia batu. Media seramik ini dia terkena air, dia akan ya nggak terkikis lah dalam tanda kutip dibanding dengan batu. Tapi kalau kita bisa atur pengenaan airnya, aliran airnya, yaitu awet. Ini alhamdulillah udah 2 tahunan, sama yang itu juga 2 tahunan aman. Jadi kalau di sini pakai hebel. Hebel, tapi ada yang misalnya kapan dari Om Dion Kusnul ngadain ngadain lelang, itu saya dapat cuma harga murah, ya saya ikut ngebid. Pokoknya saya yang murah melu. Itu dapat cuma 500.000 satu kotak. Yang kayak momo gitu Mas Ajis. Nah, itu saya pasang di sini. Kalau di situ full CB-nya cuma 2 kilo, yang lainnya hebel. Ya. Yang ketiga ini hebel juga. Ini hebel separuh sama oyster Mas Ajis. Jadi untuk selain pH buffer kan dia kalau untuk di kulitnya lebih shining. Untuk ini mengkilatkan aja. Menarik gitu Mas. Ini repot, nanti kita akan bongkar di kolam yang gede ya. Betul, boleh Mas Ajis. Nanti abis ini kita ke kolam yang besar. Kolam ini sekarang isinya apa? Ini lagi karantina karena udah laku ikannya, ada 2 ekor Mas Ajis. Kemarin kan saya keeping 4. Ada soramelnya Mas Ajis yang dapat juara 1, terus golden con dari Taniguchi itu udah laku, dibeli Om Ronald Punisi Goi. Terus ada KC-nya Mas Ajis juga yang Sabikoyo. Tapi saya pindah outdoor. Kenapa? Kemarin di sini fruitnya dapat Mas Ajis. 1 bulan kemarin 30, dapat dari 30, jadi 10 cm naiknya.
Nah, tapi di warna merahnya sama fukurinya kok saya rasa kurang naik ya dia. Padahal udah kita kasih coba push pakan color juga. Nah, setelah saya pindah di outdoor ini baru 1 minggu lebih dikit lah. Itu fukurinya udah mulai tumbuh, udah mulai tajam Mas Ajis. Tapi memang warna merahnya belum dapat. Jadi atau mungkin ya kita kan kalau itu harus nunggu juga, harus sabar lah. Itu sih. Jadi nanti ini habis diambil Om Ronald, itu rencana saya full khususkan di KC. Jadi mungkin habis ini kita asapin dulu airnya, terus kita restart dulu biar nggak crash bakteri. Kita lihat yang kolam selanjutnya. Boleh Mas Ajis. Ini kolam yang pertama Mas Ajis. Jadi yang 5 ton, dia dimensinya sekitar 3,5 kali 1,5, kedalaman di 1,3 air full. Ini rencana gagal karena apa? Bottom drain kita cuma pakai di 1,5 dim, kecil sekali, skimmernya cuma di 1 dim, terus tanpa overflow. Tapi alhamdulillahnya apa? Di sebelah kanan itu dia ada kelebihan di kacanya Mas Ajis. Jadi saya ngisi airnya kelebihan, airnya tumpahnya langsung ke sini. Jadi overflow-nya alami dia. Overflow yang apa? Gagal membawa berkah. Terus ada tambahnya Bagi shower ini adalah custom Mas Ajis, karena kalau saya tembakkan dari sana, dia aliran seperti itu kerasnya, ini dia nggak kuat Mas Ajis, jadi dia tekor. Nah, akhirnya mau nggak mau pipa kita kecilkan, kita bikinkan di bagi shower dan tidak bisa pakai ini, apa namanya, arus. Jadi arusnya ya cuma pakai yang 80 itu Mas, LP 80. Pimpanya sama? Sama, 8000 LPH. Sama, yang jual juga sama. Sama. Nanti yang di belakang juga sama, tapi yang di belakang lebih besar. Dia 30 custom, lebih custom. Kita lihat isinya yang di sini. Boleh. Ini ada 4 ekor. Ini 4 ekor KC semua? Enggak, yang KC 2 Mas Ajis. Yang punya Mas Ajis itu Sabikoyo sama yang Karamel Gindrin. Itu punya Pak Imam SJD. Ya. Ya. Breedernya kalau nggak salah Madina Ajis. Terus yang ini Kohakunya dari CKK. 2 ekor Kohaku CKK. Itu udah bulan aja berapa lama ya? Yang ini apa, Sabikoyo? Sabikoyo 1 bulan Mas Ajis. 1 bulan dipotong masa karantina. Saya kan karantina seperti ini 2 minggu Mas Ajis. Wajib. Nah, kenapa kok harus 2 minggu ya Dok? Nah, kembali lagi waktu pandemi COVID, inget nggak? Waktu kita harus, kenapa kita karantina mandiri? 14 hari. Itu tadi, virusnya yang hilang. Jadi kita jangan takut crash bakteri aja. Kita juga harus takut crash virus Mas Ajis. Kalau dulu di Blitar kan ada HFZ, FC ya? Yang herpes itu. Yang itu kan dari virus dia. KHV. Nah, itu kan dari virus, bukan dari bakteri. Itu lebih mematikan daripada bakteri. Kalau bakteri kita injek aja amoxilin, insya Allah udah oke. Tapi kalau virus nggak bisa. Kemungkinan 90% ikan lewat. Seperti itu. Lihat ikan. Kalau bodi semua di sini bagus sih bodinya. Ini kalau untuk pembibitan pakan, ya. Untuk KC sama kolam yang belakang, beda apa enggak? Kita bedakan Mas Ajis. Jadi kalau untuk kolam KC, kalau saya lagi nggak ada uang ya pakainya KAE. Tapi kenapa dalam tanda kutip, loh dokter kan pasti penghasilannya besar lah menurut teman-teman. Tapi saya adalah dari ikan untuk ikan. Jadi kayak gini, kemarin kita habis menang lomba ya kita belinya hasil. Nah, jadi kayak yang KC kemarin yang saya menang di tempatnya Mas Ajis, di 1 bulan awal saya memang pakai KAE. Terus saya dapat ikan saya laku kejual, dibeli SJD. Nah, saya 3 bulannya saya pakai Highsik 5 kilo. Nah, udah ikan laku kan berarti keuangan menipis dalam tanda kutip yang untuk koi. Nah, itu kita pakai pakan yang kemarin saya share di grupnya Mas Ajis, yang teman-teman pada heboh. Saya bukan menemukan apa ya, pas dapat pakan lo import tapi seharga KAE dengan kandungan protein yang tinggi dan isinya lengkap, ada wegem, astaxanthin, spirulina. Dan itu yang 2 bulan terakhir yang bikin shiningnya bagus. Jadi tapi mungkin nanti sekarang setelah ini saya pakai pakan yang itu. Mereknya Kawarimono. Mungkin teman-teman bisa cari di online. Oke. Semua. Rahasianya. Ikannya bulat-bulat. Terus keren-keren bodinya. Padahal kemarin tadi berapa tadi? Di 20 ya Mas Ajis ya? 20? Iya, 20. Ini kalau 25 lebih. 30 kemarin saya ukur waktu, ya saya upload di grupnya Mas Ajis kan teman-teman juga pada heran. 1 bulan kurang dipotong karantina, kok bisa naiknya 10 cm. Tapi memang tadi kalahnya di warna karena mungkin indoor ya, makanya ini saya robah. Jadi kan KC ini kan menurut saya adalah seni Mas Ajis. Kita nggak bisa hanya cuma nge-grow aja. Saat kita menge-grow ternyata hasil ikan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti dalam tanda kutip, mie ikan ada yang kurang nih. Perlu apa? Entah itu color, entah itu wegem,
atau entah itu dia butuh suntikan apa, itu kan kita perlu memastikan lagi. Jadi kayak ini kemarin udah saya kasih pakan yang color dan mengandung wegem di kolam indoor, dia tidak ada hasil. Tapi setelah saya pindah outdoor, ini kan kalau pagi sampai siang kena paparan ya. Tapi ini berhubung mendung Surabaya Mas Ajis, ini dia dapat paparan matahari dan fukurinya udah mulai kelihatan, item-itemnya udah mulai cakep. Dan Iya. langsung ini. Outdoor. Iya, langsung ke sini Mas. Dan ini habis hujannya reda, kan dripping nyala terus tuh. Drippingnya memang saya kencengin, itu langsung kita sikat pakan. Alhamdulillah ikan nggak pernah trouble. Jadi saya dari 2 tahun pelihara Mas Ajis, itu cuma ikan mati 2 karena lompat. Dan di kolam ini, kolam itu terpal belum pernah, kolam baru kemarin 58 ekor masuk juga nggak ada yang lompat, belum ada yang mati Alhamdulillah. Prosedurnya dari awal Karantina di 2 minggu itu Mas Ajis. Dijelasin tadi ya. Yes, betul. Tapi jangan lupa waktu hari akhir mungkin 3-5 hari di hari terakhir Mas Ajis ditambahin air yang mau kolam yang kita pakai. Misalnya saya mau pakai ke tempat vet nih, lempar vet, ambil 1 gayung aja, masukin sini. Jadi biar dia lebih kenal nih badannya sama bakteri atau virusnya yang di kolam vet. Untuk dripping kita 24 jam Mas Ajis, setelah backwash 1 minggu sekali. Dan di 1 bulan saya di chamber 1 biasanya saya siram PK, tapi dosisnya kecil aja, 1-3 ppm. Jadi misalnya kalau kolam ini kan 5 ton, berarti chambernya ini 1/5-nya aja, chamber pertamanya ya kita kurangin. Jadi saya pakai 1 gram, tapi nggak diputer sirkulasinya, kita biarin dulu 4 jam. Habis ya 4 jam, media 1 kerendam warna ungu sampai berubah jadi coklat sampai normal, diangkat, disiram. Jadi PK ini kan istilahnya dewanya obat. Dewanya penyakit, semua penyakit. Nah, dia akan membunuh bakteri di situ. Tapi memang bakteri baik juga ikut mati yang di situ. Tapi kan fungsi dari chamber mekanis kan mencaring kotoran pertama. 2, 3, 4 biarin aja. Cuma saja. Biar ikannya sehat. Oke, kita menuju ke Boleh, boleh. Kita masuk ke kolam belakang aja. Oke dok, kita sudah sampai di kolam yang kedua. Oke, kolam ini bisa diceritain, ini sudah running berapa lama, terus isinya berapa, dan lain-lain. Oke, pertama-tama saya ngucapin dulu makasih nih buat Pak Joko, ada tamu teman kita dari Menganti Gresik. Ini yang aktif di grupnya Oke Green ini. Om Joko, halo. Masternya ini. Oke. Nah, sama makasih juga nih buat Mas Ajis jauh-jauh dari Blitar bawain saya pialanya KC kemarin. Gedenya ternyata segede anak saya. Makasih banyak nih Mas Ajis. Sama-sama. Keren juga loh. Tadi sudah lihat soramelnya, hasilnya memang keren banget. Mungkin dirawat lagi nanti lebih tebel. Wah, jadi ngeri banget itu ya. Insya Allah memang mau saya rencana masukkan ke kolam ini Mas Ajis yang soramelnya. Jadi saya mau coba keeping lagi untuk ngelebarin bodinya. Karena kan yang di sini, ini kolam ini baru jadi sih Mas Ajis sebenarnya. Jadi dia baru running sekitar lebih kurang 1 bulan. 1 bulan. Nah itu saya treatmentnya kemarin saya ngeliat di YouTube-nya Pak Trisno. Pak Trisno. Nah, Pak Trisno itu mengatakan bahwa kalau kolam baru itu bisa di treatment supaya lebih cepat mature. Jadi awal kolam ini jadi saya tes rendam dulu. Setelah nggak bocor saya sikat pakai PK Mas Ajis. Kita PK? Ya, PK-nya dengan dosis 1/5 ppm. Ya. Jadi ini 35 ton saya habis sekitar di 20 gram. 20 gram. Kita runningkan tanpa aerator, diputer itu selama 1 hari. Nah, terus kalau kata Pak Tris, nggak usah dibuang semua, buang separuh, tapi saya buang semua. Buang semua? Yes, ngosong, isi lagi, tapi 1 minggu sebelumnya, itu kita menyiapkan amoniak buatan, Mas Ajis. Apa itu? Amoniak buatannya ini saya dari pakan, pelet lele yang saya busukkan. Bukan mencari difermentasi, tapi di pembusukannya. Nah, itu saya harapkan nanti untuk sebagai pakan daripada bakteri baik dari nitrifikasinya, bakteri nitrifikasi tersebut. Cara membusukkannya gimana itu? Jadi
saya pakannya pakai 1 ton air, 10 ton air itu pakai 1 kilo pakan. Jadi saya kemarin habis sekitar 4 kilo. 4 kilo pakan. satu kolam ini. Nah, saya isi air, saya tutup, nggak ada kedap ya. Airnya biasa, air biasa. Air biasa, air PDAM. Nah udah, setelah 1 minggu saya buka, wah semua rumah marah karena baunya bau kotoran, amonia. Akhirnya saya lempar ke sini itu. Jadi kalau proses air mature kolam baru, dari dia bening dia akan berubah warna menjadi coklat, coklat nanti kehijauan, kehijauan menjadi bening lagi. Nah itu dari proses habis saya lempar amonia langsung hitungan 2 hari. Dari dia coklat dulu dan baunya setengah mati, sampai kamar saya kebetulan di sebelah sini Mas Ajis, itu baunya setengah mati. Istri saya ngomel-ngomel minta tidur hotel, nggak mau tidur rumah karena wah baunya luar biasa. Tapi besok paginya itu udah enggak. Jadi habis saya lempar amonia itu selang 12 jam, malamnya saya kasih 1 jerigen bakteri nitrifikasi. Saya masukkan di kolam utama sama ke chamber, kita bagi secukupnya aja untuk pakannya itu. Di hari ketiga kolam udah berubah warna menjadi hijau, dan di hari ke-7 atau 1 minggu kolam udah bening banget, udah bersih banget. Jadi akhirnya hari ke-7 saya kontak partner saya, kebetulan ikan di sini kan dari SJD semua, anak-anaknya. Jadi saya kontak Pak Imam mohon dikirim ikannya, dikirim Pak Imam di tanggal 1 Januari. 1 Januari dikirim ikan datang, sebenarnya udah bisa langsung kita puspakan. Tapi karena saya masih, wah kok kurang mantep ya, saya puasain dulu selama 1 minggu sambil nunggu lumut-lumut bertumbuhan. Nah setelah itu baru saya sikat pakan dan hasilnya kayak hari ini Mas Adi. Itu treatment di kolam awalnya. Kalau untuk dimensi kolam saya ini di ukuran 5x6 Mas Ajis. 5x6? Ya, itu termasuk chamber. Jadi terus saya bagi, di 2 meternya saya potong, 6x2 nya itu untuk chamber. Seperti itu Mas Ajis. Tadi untuk bakterinya pakai merek apa? Nitrobacter, nanti saya ada di situ, nanti boleh difoto Mas Ajis. Oke. Dan ikan-ikan, ini ikan isinya berapa? Isinya ikan dari Pak Imam SJD 50 ekor, ikan saya yang dari kolam lama 8 ekor, jadi sekitar 58. 58 ekor. Ini hitungannya longgar banget ini kalau dibandingkan kolam-kolamnya, mungkin kolamnya Pak Joko. Nah, Joko, ini Pak Joko sukanya rame ini. Master Pak Joko. Kalau Pak Joko punya kolam segede ini, mau diisi berapa ekor Pak Joko? 100 ekor. Gas terus. Tugasnya rame-rame Pak Joko ini. Oke. Jadi prosesnya lumayan cepat ya Dok ya? Alhamdulillah Mas. Jadi 1 minggu kita bisa maturkan kolam. Kalau menurut pengalaman saya di kolam yang sebelumnya Mas Ajis, itu bisa sampai 1-2 bulan sampai menjadi mature. Dan ini saya kasih UV tapi nggak pernah saya nyalakan dari awal sampai sekarang Mas Ajis. Jadi air juga nggak hijau. Ya cukup bening untuk istilahnya puspakan dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam habis sholat isya. Itu di range waktunya 30 menit sampai 60 menit. Jadi setiap setengah jam sampai 1 jam itu wajib saya ngelempar pakan, porsinya 1 mangkok kecil. Itu berarti sehari bisa berapa kali Dok? Maksimal kalau pas setengah jam sekali bisa kalau rutin. Setengah jam itu kan 15 jam, berarti sekitar 30 kali ya. 30 kali makan kan sini. Luar biasa. Ini isinya memang mayoritas polosan itu karena hobi polosan atau gimana? Jadi saya pernah beberapa kali ikut KC non polosan Mas Ajis, itu hasilnya tidak sesuai karena mungkin apa ya, di Surabaya ini kan airnya kita pakai PDAM, air sumurnya pun pasti juga kawasan Surabaya ini kan industri dan dekat pantai, jadi kayaknya airnya kurang oke. Jadi ya itu saya sadar diri, saya bisanya di polosan, ya ikutnya di KC polosan kebanyakan. Seperti itu. Nah ngomongin kalau untuk kolam ini tadi untuk dimensinya sudah, ini hitungannya berarti semi outdoor atau gimana ya? Indoor sih Mas Ajis, ya? Cuma di yang paling pojok itu kan saya kasih yang bening Mas Ajis, supaya apa? Supaya kalau matahari tetap bisa masuk tapi air hujan nggak bisa masuk. Jadi supaya tidak ada swing suhu, swing pH. Kalau ada air hujan kan swing pH. Dengan istilahnya populasi ini kan saya anggap padat dibanding kolam KC saya. Oke. Terus untuk medianya, media filter, ini pakai apa ini? Media filter kita di sini mungkin pakai yang rada aneh sama kayak yang tadi, Mas Ajis, Pak Joko. Jadi mungkin di luar nurul. Yang pertama saya pakai ini, mekanisnya sama, jaring nelayan. Kita pakai yang murah-murah aja. Yang di chamber 1 itu jaring nelayan tapi kita urai. Nah itu katanya Om Kutni Banten Koi Farm harus diurai Dok. Kenapa? Supaya dia nyaring kotoran itu maksimal. Tapi di chamber 2 jaring nelayan juga, tapi di kantong.
Yang pertama tadi berarti dikasih pengganjal gitu atasnya? Iya, dikasih pengganjal batu biasa aja Mas Ajis. Tapi di bawahnya kan ada tataan itu supaya dari BD dia nggak naik ke atas. Terus Mas Ajis, terus chamber 3 dan 4 saya pakai full hebel. Full hebel diurai atau di karung? Di karung. Di karung. Itu kita pecahin dulu hebelnya, terus kita cuci, direndam semalaman. Habis itu besok paginya kita tambah bakteri, ditunggu 1 minggu, baru kita masukkan ke chamber. Kalau saya treatmentnya seperti itu. Oke. Ini ilmu baru ini. Dikasih nama apa ini enaknya ya? Coba tapi teman-teman ini ambil label, misalnya ada itu dipecah, dilihat mirip kayak apa sih. Terus habis itu untuk yang chamber nomor 5 Mas Ajis, saya pakainya biopol. Itu saya beli 2 karung full, itu sekitar 40 kilo. 40 kilo? Urai atau di karung juga Mas Ajis. Di karung juga ya? Untuk chamber terakhir isinya hanya pompa sama lampu UV, tapi nggak pernah kita nyalakan dari awal sampai terakhir. Ini masih off dia, masih kinyis-kinyis. Terus kita lempar ke waterfall itu kita pakai pompa 2 Mas Ajis di sini. Pakai pompa modifikasi juga yang tadi saya cerita, itu di 30.000 LPH. Yang satu saya tembakkan ke waterfall, yang satu saya tembakkan untuk arus. 30.000 itu 2 pompa? Enggak, 1 pompa. Jadi di sini 2 kali sirkulasi insya Allah. Total berarti ini 60.000. Oh luar biasa, gede ini juga. Iya, itu pun masih mau saya tambahi tadi karena di chamber nomor 5 airnya juga belum tekor. Saya mau tembakkan lagi mungkin ke waterfall karena waterfallnya kan jatuhnya awal bagus, ini kan agak pecah-pecah. Gitu. Pengennya kayak gitu. Kemarin kan habis dapat uang dari Mas Ajis nih, mau buat beli pompa. Oke, terus untuk aeratornya pakai LP100 ya? Iya. LP100 full khusus di kolam. Nah, saya cerita sedikit sama teman-teman. Awal kita pakai Uniring sepanjang 1,5 meter, teman-teman. Memanjang, betul di bawah waterfall supaya air nggak beriak. Nah, itu saya waktu awal itu saya kasih pakan ikan itu bisa didurasi di 2 jam sekali, Mas Ajis. Nah, terus beberapa hari kemudian ternyata mungkin kurang rapat tukangnya, jadi aerator saya lepas. Airnya jadinya alirannya kayak tsunami jadinya. Nah, saya coba tes pakan di setengah jam sampai 1 jam, itu ikan makannya lahap sekali. Nah, jadi saya berasumsi ya lebih baik saya lepas saja karena saya di sini kan juga ngejar grow. Oke. Akhirnya ini nggak ada pelutuk-pelutuknya, nggak ada bui-buinya ya, cuma arus saja. Arus saja. Ini kan memang isinya kan campur juga, Dok. Kalau untuk pakannya gimana ini? Ini kita cuma pakannya pakai, karena ini kan kolam bukan kolam KC ya Mas Ajis. Jadi saya pakannya pakai pakan lokal murah aja. Saya mix antara KAE sama Ikusu. KAE sama Ikusu. Ya, perbandingan 2:1. KAE-nya 2, Ikusunya 1. Terus saya bibis Mas Ajis, pakai EM4. Nah, ini yang teman-teman ini kan kadang salah kaprah antara EM4 ini untuk bakteri starter atau untuk bibis pakan. Nah, kalau bukan menggurui ya Mas Ajis, Pak Joko, saya sama-sama masih belajar. Nah, itu kita lihat di kandungannya EM4 ini, kita baca dia lebih banyak di Lactobacillus. Nah, jenengan bisa buka di Yakult, minuman itu isinya juga Lactobacillus. Nah, itu berarti untuk pencernaan. Kalau yang itu kita pakainya Nitrobacter. Seperti itu. Dibedakan ya. Nah, ini untuk kolamnya ini rencananya ini memang untuk gedein ikan aja. Berarti nanti nggak ada ikan kaca yang masuk sini? Nggak ada Mas Ajis, karena yang tadi ini pakannya kita pakai pakan biasa. Kecuali nanti harga koi udah stabil, udah oke, nah kita bisa sikat di pakan import, nggak masalah. Karena kan ini harga koi sama-sama kita tahu lah masih pada anjlok, semuanya juga lagi rebahan. Nah ya kita sebagai pengusaha dalam tanda kutip kita pasti mikir nih, udah beli bibitan, air, listrik, dan lain-lain. Nah kita harus, meskipun margin itu kecil, ya tetap kita lakukan. Mantap, Mas. Ini bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman barangkali. Nah, kalau teman-teman nanti ingin ngobrol sama Om Joko, sama Dr. Rizky, gabung di grup WhatsApp Oke Green, linknya ada di deskripsi. Grup saya kalau nggak ada Om Joko ini juga sepi loh kayaknya. Ini orangnya pas kesini, ini kayaknya grupnya sepi nih ya. Iya. Grupnya mati suri. Mati suri grupnya. Baik. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, waktu dan juga ilmunya. Siap. Om Joko, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Oke Green dan terus tonton kami.